Paradigma filsafat dalam bahasa dan budaya. Jadi kita menggunakan filsafat merupakan landasan berpikir apa yang realis dari ilmu pengetahuan dalam bahasa atau yang sering disebut dengan sastra dan budaya. Kontens yang satu paradigma itu cara kita berpikir itu gimana untuk gitu kita memandang suatu masalah. Kemudian yang kedua itu filsafat, menggunakan realita, hal yang benar-benar logis. Jadi yang nggak masuk akal itu dibuang. Yang ketiga itu sama empat itu relevansinya. Yang kita kaji objeknya itu sastra sama budaya. Kalau sastra itu sesuatu yang melahirkan karya dari berupa ide dan dorongan hati atau naluri. Kemudian budaya itu cara hidup manusia. Jadi hubungan antara sastra dan budaya ini, budaya merupakan cara manusia berpikir atau cara manusia hidup dari sekian zaman ke zaman yang selalu berubah-ubah untuk semakin lebih canggih. Kita masuk ke yang pertama. Menurut Stephen Covey, paradigma adalah cara kita memandang sesuatu, pandangan kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. Jadi paradigma menurut Stephen Covey ini itu bagaimana cara kita memandang sesuatu menurut keyakinan yang benar, keyakinan yang ada sesuai fakta, cara pandang kita itu. Kemudian selanjutnya, menurut Purwadir Minta, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Jadi pengetahuan itu digunakan dengan akal budi atau akal yang menggunakan pengetahuan yang benar-benar berlandaskan konsep norma yang berlaku untuk mengetahui asas-asas hukum dan segala sesuatu yang ada dari sekian latar belakang permasalahan untuk mengetahui kebenaran dan arti dari adanya sesuatu itu sendiri. Misal, kenapa pintu ini diciptakan, fungsinya buat apa sejarahnya dulu itu gimana kok bisa kayak gitu. Itu kan filsafat, pengetahuan untuk menyelidiki segala sesuatu dengan akal budi untuk mencari kebenaran dari arti adanya sesuatu. Kemudian sastra, pengertiannya diperkuat oleh Sumarjo dan Saini di halaman 3 dalam bukunya yang ditulis tahun 97, terbit tahun 97, berpendapat bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, kemudian semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Jadi sastra itu merupakan gabungan dari segala panca indera yang diproses melalui pemikiran serta naluri manusia, dua komponen penting, logika serta rasa manusia, perasaan naluri manusia,
untuk mendapatkan cerminan, menggambarkan sesuatu dalam teks. Itu namanya sastra yang diperkuat dengan teks atau alat bahasa itu sendiri. Kemudian menurut Taylor, ini pengertian yang kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, pengertian kebudayaan secara kompleks selengkapnya itu sistem yang mencakup dari segala pengetahuan, apa yang dipercaya, seni, moral, berupa norma dan hukum, adat, serta kemampuan dan yang kebiasaan yang bisa diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi misalnya kebudayaan kita di kota, misalnya masyarakat itu kan hidupnya itu nggak boleh, misal jangan melanggar lalu lintas, dan kalau lampu merah kan harus berhenti, lampu hijau jalan, jangan parkir pinggir jalan atau mengeteng-eteng jalan. Itu kan apa, norma atau budaya di dalam berlalu lintas kayak gitu. Jadi kita menggunakan paradigma, cara pandang kita dalam memikirkan sastra dan budaya menggunakan dasar landasan filsafat, cara berpikir untuk mengetahui arti dari sesuatu yang benar, untuk mencari arti dari kenapa terciptanya sastra dan budaya baru ini, apakah ada hubungan dan hasil yang dihasilkan. Jadi segala itu berasal dari hubungan manusia, sedangkan dari kacamata filsafat, batasan sastra menurut Plato. Jadi segala sesuatu ada batasannya. Agar sesuatu itu ada langkah yang pasti dan tidak menimbulkan polemik atau kekacauan. Badan sastra menurut Plato adalah hasil peniruan atau mimikri atau gambaran ekspektasi dari kenyataan atau mimesis. Sebuah karya sastra harus merupakan peneladanan alam semesta dan sekaligus merupakan model kenyataan. Oleh karena itu, nilai sastra semakin rendah dan jauh dari dunia ide. Jadi ide manusia berpikir dengan menggunakan filsafat sebagai landasannya, menggunakan rasio untuk mengetahui arti dari sebenarnya hal apa tuh. Itu pun ada batasannya, yang menurut Plato sastra itu batasannya adalah harus memberikan tauladan kepada alam semesta atau universal dan merupakan sesuatu hal yang berasal dari kisah nyata. Sampai di sini kita harus tahu bahwa sastra ini dapat memberikan hikmah atau amanah yang dapat dibaca dari seorang penulis sastra. Jadi sastra pun itu bakalan berpengaruh dalam menimbulkan budaya yang baru. Kebudayaan baru melahirkan cara berpikir dan hidup yang berbeda, disebabkan oleh akulturasi manusia, percampuran hidup manusia. Misal Amerika dibawa ke Bali, Bali dibawa ke Jawa, Jawa dibawa ke Sumatera. Jadi cara hidup mereka udah campur, hampir universal, hampir sama semua.
Hanya saja filsafat lebih mencari hakikat dari hidup manusia, sedangkan sastra hanya sebatas hal-hal umum dan tidak lebih dalam dari filsafat. Secara asasi atau hak, baik karya sastra maupun filsafat merupakan suatu hasil refleksi penulis atas keberadaan manusia. Jadi keberadaan manusia itu sendiri merupakan refleksi atau cerminan mengapa lahir adanya filsafat dan sastra itu. Sedangkan budaya itu pun lahir karena adanya manusia. Jadi budaya baru itu ditimbulkan oleh manusia sendiri dengan adanya refleksi atas keberadaan manusia yang diproses melalui hasil-hasil cipta karya sastra sebagai wujud manusia untuk membaca dan belajar dari apa yang mereka peroleh dari karya-karya sastra yang mereka baca sehingga menghasilkan budaya baru. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya, paradigma dalam berpikir kita, bagaimana cara memandang filsafat untuk membuat manusia berpikir dengan rasio dalam membuat kehidupan, membuat mereka menggunakan ilmu pengetahuan untuk selalu mempelajari hidup yang lebih realis dan menggunakan karya dari pemikiran tentang apa yang dilihatnya untuk kemudian dibawa dalam kebudayaan manusia untuk dipelajari dan sebagai cermin hidup karakter manusia. Terima kasih.